sekarang kita akan mulai pelajaran kita tentang dan juga tentang yaitu materi anak kelas 2, yaitu tentang ilmu. Nah, kemudian sekarang sebelumnya Ibu Guru akan sebelum kita memulai pelajaran adalah kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, sekarang Ibu Guru mau memeriksa data hadir dulu, menanyakan tentang apa kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kemarin. Apakah ada yang masih ingat? Oke, baik. Untuk yang kelas 2 apakah ada yang ingat? Untuk yang kelas 3 apakah ada yang mengingatnya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya sekarang Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu untuk kelas 2, yaitu pembelajarannya adalah PPKN. Itu bertujuan untuk melalui tanya jawab hidup rukun, siswa dapat memberikan contoh bagaimana cara tolong-menolong di lingkungan sekolah dengan kreatif. Kemudian yang kedua yaitu dengan melihat gambar kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah, siswa dapat menceritakan pengalaman cara memelihara lingkungan di dunia masing-masing. Kemudian untuk yang kelas 3 bahasa Indonesia memiliki tujuan pembelajaran yaitu melalui mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengumpulkan informasi terkait dengan perubahan benda mencair dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi akan membaca teks tentang perubahan wujud benda dari dulu. Kemudian untuk yang kelas 2, Ibu di sini sudah memegang sebuah gambar. Nah, Ibu akan tempelkan di papan. Ini adalah gambar apa? Ibu minta anak-anak untuk mengamati. Ini adalah gambar apa? Kemudian silakan untuk membaca teksnya. Selain ditempel, Ibu juga akan membagikan masing-masing anak-anak satu lembar, masing-masing anak-anak Ibu bagikan satu lembar gambar ini dan silakan diamati. Nah, itu untuk kegiatan yang anak kelas 2. Nah, sekarang Ibu Guru untuk anak kelas 3 karena sudah membaca tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang Ibu Guru mau menampilkan sebuah video pembelajaran tentang perubahan wujud benda supaya apakah anak-anak sudah paham mengenai perubahan benda, mengapa benda itu bisa mencair seperti itu? Tapi video tadi mengapa es krim itu bisa mencair atau mengapa es batu itu bisa mencair jika lama-lama kita letakkan di suhu ruangan. Nah, kemudian sekarang Ibu Guru mau memberikan sebuah Ibu Guru mau membentuk kelompok untuk yang kelas 3. Ibu Guru akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nanti akan mengerjakan sebuah lembar kegiatan peserta didik, yaitu sebuah RKPD yang sudah Ibu Guru siapkan. Nanti dikerjakan oleh masing-masing kelompok dan dikerjakan secara dari anak kelas 3 mengerjakan RKPD. Ibu Guru akan beralih ke kelas 2. Nah, untuk anak-anak kelas 2 yang Ibu Guru ingin tanyakan adalah, ini adalah gambar apa anak-anak? Apakah ada yang bisa? Nah, betul, ini adalah gambar hidup rukun di rumah. Nah, apakah ada yang bisa membaca teksnya? Oke, baik. Nah, untuk memahami lagi apa yang dimaksud dari hidup rukun,
Sekarang Ibu Guru mau membukakan sebuah video tentang indahnya hidup rukun. Untuk anak kelas 2, silahkan memperhatikan video yang Ibu Guru putar, dan kemudian nanti Ibu Guru akan menanyakan. Nah, itu dia tadi tentang pembelajaran indahnya hidup rukun. Sekarang Ibu Guru tanya untuk anak kelas 2, apakah ada yang bisa mengambil sebuah hikmah atau pembelajaran dari video yang sudah Ibu Guru tayangkan? Oke, baik. Silahkan apa jawabannya? Oke, terima kasih. Itu adalah jawaban yang sama ya. Nah, untuk melanjutkan dalam lagi pemahaman anak-anak mengenai indahnya hidup rukun. Sekarang Ibu Guru akan membagikan, Ibu Guru akan membentuk menjadi beberapa kelompok yang berisikan 4 anak siswa. Itu akan Ibu Guru bentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian mengerjakan sebuah lembar peserta didik yang Ibu Guru siapkan. Nanti anak-anak tulis nama kelompoknya di sini. Kemudian silakan dijawab sesuai dengan instruksi soal. Nanti setelah itu Ibu Guru akan meminta salah satu kelompok untuk menayangkan atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, mempresentasikan di depan kelas atau hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik ya, itu adalah jawaban yang sangat baik ya. Benda padat. Nah, sekarang ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar buku. Buku apakah bisa mencair atau tidak? Iya, betul, buku tidak dapat mencair ya. Nah, oleh karena itu kita akan melingkari yang tidak mencair. Kemudian ini adalah gambar gula. Gula apakah bisa mencair? Betul, gula dapat mencair jika kita panaskan menggunakan suhu yang tinggi ya. Jadi kita lingkari mencair. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar es krim. Apakah anak-anak pernah makan es krim? Pernah melihat es yang mencair? Iya, betul. Es krim jika kita diamkan di suhu ruangan itu lama-kelamaan itu akan mencair ya. Nah, jadi jawaban yang benar di sini adalah mencair. Kemudian ini adalah gambar, ya, ini adalah gambar meja. Meja apakah bisa mencair atau tidak? Tentu tidak ya. Sekarang meja itu merupakan benda padat, tetapi dia tidak dapat mencair. Jadi kita lingkari yang tidak mencair. Kemudian selanjutnya adalah apa ini? Betul, coklat. Siapa yang suka makan coklat? Ya, coklat ini jika kita panaskan itu akan mencair ya, lama-lama itu akan mencair. Jadi jawabannya adalah mencair. Kemudian selanjutnya ini adalah besi, batangan besi. Apakah pernah melihat besi meleleh? Ya, besi itu bisa dia mencair atau meleleh jika kita panaskan menggunakan suhu yang sangat tinggi ya.
Makanya bus itu bisa dibentuk menjadi berbagai macam benda yang biasa kita gunakan. Jadi jawabannya bisa mencair. Kemudian ini adalah batangan emas atau emas batang. Emas batang itu apakah bisa mencair? Iya, bisa mencair ya. Jika kenapa saja dengan mesin bisa mencair jika kita panaskan menggunakan suhu yang tinggi ya. Makanya emas itu bisa dibentuk menjadi cincin, bisa dibentuk menjadi kalung maupun menjadi gelang ya. Jadi jawabannya adalah mencair. Kemudian yang terakhir ini adalah gambar apa anak-anak? Betul, ini adalah gambar apel. Apel apakah bisa mencair atau tidak? Tentu saja apel tidak dapat mencair meskipun kita panaskan. Jadi jawaban soal evaluasi kepada anak-anak kelas 3 mengenai perubahan wujud benda mencair. Ibu guru sudah menyiapkan sebuah soal evaluasi. Yaitu terdiri dari 5 soal dikerjakan secara individu. Ibu guru mau melihat sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai perubahan wujud benda. Apakah ada yang mau dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai LKPD yang sudah dibagikan? Jika ada, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik, untuk kelompok 2 silakan. Oke, terima kasih karena sudah memberikan sudah berani maju ke depan ya. Sekarang Ibu Guru mau menjelaskan apa jawaban yang benar mengenai LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan. Yang LKPD ini, mari kita jawab bersama-sama ya. Apakah jawaban dari kelompok Y1 tadi itu benar atau tidak ya? Ini yang pertama yaitu berikut ini yang merupakan contoh hidup rukun di rumah adalah A. Membiarkan adik dan ibu, B. Tidak membagi makanan dengan adik, C. Membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Jawaban yang benar apa? Betul sekali, jawabannya adalah C ya. Tentu dengan kita membantu mengerjakan pekerjaan ibu di rumah itu merupakan salah satu contoh dari hidup rukun. Kemudian yang kedua, di antara anggota keluarga kita harus saling, apakah kita harus saling mengusung, apakah kita harus membantu dan menghormati, dan apakah kita harus saling mengejek? Oke, jawabannya yang betul adalah B ya. Di antara anggota keluarga kita harus saling membantu dan saling menghormati. Nah, kemudian LKPD selanjutnya. Nah, Ibu Guru ada beberapa kegiatan di rumah. Nah, ini adalah beberapa gambar. Gambar pertama itu adalah gambar keluarga yang sedang belajar mengaji bareng. Nah, apakah ini termasuk salah satu contoh hidup rukun? Iya, betul. Ini adalah salah satu contoh hidup rukun, jadi kita centang ya. Kemudian yang kedua, ini gambar apa Nana? Ya, betul. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang bertengkar ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh hidup rukun atau tidak? Iya, tentu adalah ini merupakan contoh hidup yang tidak luntur. Seperti video yang Guru tayangkan tadi, ada anak gajah yang bertengkar karena buah kelapa ya. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang seorang adik kakak yang saling membantu merawat anak di rumahnya. Apakah ini termasuk hidup rukun atau tidak? Iya, tentu ini adalah salah satu contoh. Guru mau memberikan soal evaluasi seperti evaluasi tadi yang kelas 3. Ibu Guru memberikan soal evaluasi kepada anak kelas 2 mengenai hidup rukun di rumah ya. Sekarang Ibu Guru akan memberikan soal mengenai hidup rukun di rumah. Ibu Guru bagikan tentang hidup rukun di rumah nanti dikerjakan secara individu supaya Ibu Guru bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan anak-anak mengenai hidup rukun di rumah. Dikerjakan secara individu ya. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai dan anak-anak kelas 3 maupun anak-anak kelas 2 sudah selesai mengerjakan soal evaluasi yang telah diberikan, maka pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sekarang silakan anak-anak merapikan mejanya masing-masing, kemudian kita berdoa.